yang besar. Terima kasih, haleluya. We worship you Lord. Kami bersyukur atas kasih-Mu, selalu indah, selalu ajaib, tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berfirman kepada kami, sebab kami semua mendengar. Kami buka mata, kami buka telinga dan hati kami. We open our heart, our eyes, our ears. Tuhan Yesus Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti, lalu kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam sukacita, di dalam kelegaan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam nama Yesus yang bersukacita katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang kasih senyum yang terbaik buat your neighbor. Haleluya, katakan Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ada yang langsung duduk aja dia. Puji Tuhan. Haleluya. Welcome di dalam rumah Tuhan yang penuh dengan pertolongan, ya. Sangat bersukacita bisa Anda ada di tengah-tengah saudara-saudara dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua. Happy Father's Day buat semua bapak, semua ayah yang luar biasa, juga semua calon bapak, calon suami yang luar biasa. Terima kasih. Nah, mari saudara ambil tempat dan saya percaya kalau kita bersama bisa melanjutkan perenungan kita tentang keluarga yang indah. Ya, saudara, siapa yang rindu keluarga kita indah selalu? Masih 3 orang. Siapa yang rindu keluarganya indah selalu? Itu sebabnya kita ada di Atlanta. Kita semua cari pekerjaan. Iya kan? Kita tunggu panggilan kerja. Masih Anda tunggu panggilan kerja. Karena kita ingin keluarga kita indah. Tapi bukan hanya yang jasmani. Tapi kita mau di dalam Tuhan kita bangun sebuah iman percaya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Haleluya. Ikut Tuhan tuh harus excited. Ya. Haleluya. Hari ini sama-sama kita akan lanjutkan keluarga indah, Father's Day Edition. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan di Yesaya kita akan lihat sebelum kita melanjutkan. Nah, minggu yang lalu tentang keluarga yang indah. Nah bagi yang belum sempat mendengar, saudara, kalau saudara mau dengar nanti kita ulang di hari kemudian ya. Nah, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dan saya percaya Tuhan memulihkan kita. Yesaya 66 ayat 22-23. Apa yang Tuhan katakan tentang keluarga, tentang family. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Kita tahu bahwa langit dan bumi yang sekarang akan berlalu. Tapi Tuhan janji bahwa ada satu langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan jadikan, yaitu Yerusalem yang baru. Itu sebabnya Dia siapkan kita menjadi keluarga yang kuat. Katakan amin. Dia mau supaya kita menikmati dan mempersiapkan hidup kita untuk yang kekal. Dan sementara kita menjalankan yang sementara. Karena yang sementara menentukan yang kekal.
Haleluya. Dan Tuhan berkata, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah. Nah, langit dan bumi yang baru itu yang Tuhan akan berikan, itu kekal. Yaitu Yerusalem yang baru, sorga yang kekal. Dan Tuhan katakan itu tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikian. Artinya equal, sama. Dengarkan baik. Langit dan bumi yang kekal, yang selama-lamanya itu equal, sama dengan keberadaan apa? Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Katakan, wow. Masih belum nangkep ya? Gini loh saudara, Tuhan di dalam perjalanan yang beribu-ribu tahun menciptakan manusia, manusia jatuh, lalu dipersiapkan sebuah keselamatan, pemulihan, bahkan kemuliaan, dan dia berkata akan ada langit dan bumi yang baru, dan sementara kita terus berjalan mengikut Tuhan, maka Tuhan bilang gini, keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap kekal selama-lamanya. Katakan, wow, amin. Taci-taci ini semangat karena dia bilang, sudah hampir genap perjalananku. Saya dengar baik saudara. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Artinya kefanaan waktu, kita dibatasi waktu kan, hidup ini kan. Sementara kebaktian sebentar 2 jam, ya kah, selesai, lalu kita pulang, lalu akan berlanjut di jam-jam berikut. Tapi dengar ini, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, destiny dari hidup kita adalah menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Keluargamu, family, pernikahanmu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau namanya penyembahan, itu pasti yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Kalau namanya sebuah pemberian hadiah, tentu kita beri hadiah apalagi kepada Tuhan yang adalah Allah yang besar, yang ajaib. Yang dulu kita sesat, kita hilang, tapi Tuhan cari kita. Tuhan berikan kita anugerah, selamat. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan hidup kita. Ayo, apa tanda syukur kita? Ucapan terima kasih. Yaitu membawa kehidupan kita untuk bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Membangun sebuah keluarga yang indah. Apa yang Anda alami dalam hidup, sementara ada yang mengatakan saya gagal dalam berkeluarga. Ada yang mengatakan saya masih mencari pasangan saya. Saya masih mendoakan. Saya masih memperbaiki keluarga saya. Ingat, keluarga adalah sebuah institusi yang Tuhan buat stay di bumi sampai di kekekalan. Itu akan ada. Banyak orang kehilangan, mereka sedih, mereka menangis. Ada kehilangan orang yang dicintai, anak, mama, papa, saudara, saudari semuanya. Itu adalah sebuah keluarga. Tapi Tuhan mau setiap orang yang mengikut dia, itu akan tetap tinggal selama-lamanya di sebuah keluarga yang kekal, yaitu di dalam kekekalan. Pastikan hidupmu, hidupku membangun sebuah keluarga, sebuah family, sebuah perjalanan pernikahan yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih powerful lagi
selain daripada keluarga yang di mana Tuhan hadir dan dia berkata, aku adalah kepala daripada keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan itu kepala kita. Amin. Haleluya. Sekarang kita perhatikan satu ayat di dalam Amsal 5 ayat 18. Proverbs 5:18. Nah, saya ambil dari terjemahan Amplified Bible. Setiap Alkitab ada terjemahannya, versi-versi banyak. Tapi saudara, itu semua menolong supaya kita lebih mengerti bahasa yang dimaksud di dalam Alkitab. Supaya kita bisa nangkep dengan baik. Amin. Nah, dalam bahasa Inggris di Amplified Bible mengatakan let your fountain. Fountain itu sumber mata air, pancaran. Itu dalam kurung itu artinya wife. Ya. Be blessed with the rewards of fidelity. And rejoice in the wife of your youth. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ada yang bisa baca, Daniel coba bisa baca bahasa Indonesia ada gak? Amsal 5 ayat 18. Siapa yang hari ini istrinya juga ada? Yang istri 7 tangan, istrinya mana? Yang suami ada istrinya datang semuanya? Ya. Ada yang senyum-senyum berarti istrinya sedang bertugas ya. Ya. Tapi dengar baik, suami istri itu satu. Kalau pulang istrinya masih di rumah, coba share tentang firman ini. Amin. Ya. Ya. Ya, bersukacitalah dengan sendangmu. Ya, bahasa Indonesia kadang bahasanya asing ya, sendang itu apa? Jadi di sini dikatakan fountain. Fountain, sumber air. Ya. Terus berbahagialah dengan bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Betapa sesat itu. Istri masa mudamu. Siapa yang bilang itu? Ayo, ngaku. Daniel udah susah-susah baca. Ada yang bantah. Istri muda katanya. Istri masa muda. Haleluya. And rejoice in the wife of your youth. Saudara, kalau orang jatuh cinta yang paling indah adalah waktu masih muda. Walaupun sudah tua tapi hati bisa tetap enggak yakin. Walaupun kita sudah berusia, sudah mulai tua, hati harus tetap Suami-suami, hello. Ada sebuah mata air. Saudara tahu arti air? Kalau aus, apa yang dicari? Halo? Coca-Cola itu bukan air. Itu non-diet pun itu mematikan saudara, sakit saudara ya. Saudara, setiap orang yang haus itu butuh air. Dan orang yang kotor itu butuh apa? Butuh air mancur. Dan kehidupan yang ada di bumi ini itu perlu sumber air. Nah, istri itu dikatakan fountain. Sumber air yang memancar loh, yang hidup, yang keluar dan menghasilkan terus. Makanya saudara, kalau istri tidak dibangun di dalam Tuhan, kalau istri pasanganmu mengalami kekeringan, artinya ada kematian di dalam sebuah pernikahan.
Hai bapak-bapak, hari ini hari ayah, hari bapak, hari suami. Apa sih yang bisa membuat sumber airmu, istrimu bisa menghasilkan dan bisa berfungsi sebagai sumber air? Sebagai fonten yang terus mau memancar dan dia tidak mengunci sumbernya. Apa sih? Saya mau bilang gini loh. Suami-suami yang nakal. Hati-hati. Itu kerannya dimatiin. Tuhan berkata gini, kalau yang diberi oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, itu pasti berharga. Istri itu dikasih sama Tuhan. Pak, hari ini hari Bapak, masa ngomongin istri terus? Itu demi kebahagiaan bapak-bapak. Masih enggak amin? Nyanyi dulu, istriku datang sini. Dia enggak tahu nih, dari sini dulu. Ya Vela ya. Dia bilang ngapain untuk membuka sumber mata air. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Kita ikut Tuhan tuh harus excited, harus sukacita. Saudara, kalau suami dan istri, kalau suaminya nadanya tinggi, turunin. Jangan pakai kunci yang tinggi apa ya Den ya? Kuncinya tinggi terus, tinggi, nadanya tinggi, turunin nadamu. Buat dia sejuk. Suruh nyanyi. Mike, dari mana pewahyuan kamu? Bukankah Anda tidak pernah melihat dia menyanyi? Haleluya. Sebenarnya dia juga nggak tahu kunci G. Ya, boleh ditayangkan cuma videonya saja supaya enak ya. Turn off the sound ya. Sampai tutup. Ada satu judul lagu yang sangat bagus buat kita. Judulnya Sampai Aku Tutup Usia. Oke? Ini yang nulis lagu adalah Angga Chandra. Ya, just video for the background. Yuvela akan nolong. Saya tanya Yuvela masih ingat nama ini, judul lagu ini ingat. Terus pagi-pagi dia send Daddy, Happy Father's Day. I love you forever. Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai, bukan dimarah-marahi. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan sampai aku tutup usia. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Saudara,
yang paling ditakuti oleh wanita adalah menjadi tua. Sementara bapak-bapak tambah nakal. Tapi saya mau ingatkan, kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Bapak-bapak nyanyi, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Bapak-bapak mau nyanyi? Ada berapa bapak di sana? Mereka bareng. Hah? Ada beberapa bapak? Yang takut nyanyi aku undang ke depan, ayo. Nyanyikan refrainnya aja. Ayo, Pak Alim, Pak Fran. Yang punya istri, yang belum punya istri, belum ngerasa. Waktu diomelin istri, saudara, ingat, kamu pernah cinta dia. Waktu kamu punya nada, nggak ada yang maju. Bapak, ayo maju. Ini contoh teladan berdua terbaik, saudara. Saudara, siapa yang mau maju? Ayo semuanya dong. Ayo semua. Hari ini hari Bapak, khotbahnya nggak panjang-panjang. Soalnya nanti bapak-bapak mau lomba nasi goreng. Ayo. Ayo, haleluya. Kita mau jadi berkat. Kita mau, Benar, saudara, benar. menjadi kepala dalam rumah yang hebat, yang dahsyat. Tepuk tangan buat suami, buat bapak, buat ayah yang hebat. Yang punya istri, Pak Sulung. Tutup usia. Sampai tutup usia. Sampai Aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, tak tergoyahkan cintaku yang begitu kuat. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatiku sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, tak tergoyahkan cintaku yang begitu kuat. Tak tergoyahkan cintaku yang begitu kuat. Terima kasih bapak-bapak.
Terima kasih. Haleluya. So, tentu kita bukan hanya nyanyi di sini. Saya berharap ibu-ibu, istri, baik Anda masih didampingi istri, suami, atau Anda masih berharap suamimu lebih baik. Tapi yang pasti suami istri itu satu dalam Tuhan. Klaim doamu didengar Tuhan. Jadi baik, jadi indah. Supaya sumber air ini bisa mengalir, menyegarkan. Supaya hidup kita, suami, ayah, tidak seret. Tidak payah. Kita mencari-cari, mana sih kesempatan yang baik? What's the better and the best chance for you to make money, for bless your family? But the one thing, the mystery you have to understanding, yaitu buka sumber air. Dan kau katakan, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati. Maukah kamu menjaga hati? Jaga hati istrimu, jangan dilukai. Kemarin saya udah mau tidur, kaki saya sempat sakit. Diomelin kenceng-kenceng. Saya nyanyi dalam hati. Sampai aku tutup usia. Artinya saudara, baru malam saya persiapkan firman. Saya harus hidup dalam firman. Saya harus jaga hatiku, jaga hatinya, supaya hatinya tak terluka. Dan air mata itu akan terus mengalir dalam hidup keluarga, family, pernikahan anak-anakku. Diberkatilah, keturunanmu akan tetap ada sampai selama-lamanya. Demikian kata firman Tuhan. Haleluya. "28 tahun yang lalu, di sebuah rumah sakit, kami masih menghitung biaya, tidak berani ambil nomor sakit, kamar nomor 1. Maka istriku melahirkan tahun 96, 4 Juni, Yuvela lahir. Saya diizinkan oleh dokter Kaban, spesialis kandungan, dan dokter anak, boleh masuk menyaksikan proses persalinan. Saudara, mulai waktu itu, di saat itu saya berkata kepada seluruh dunia, kepada semua orang saya mau berteriak, aku jadi papa, aku jadi ayah, aku jadi suami hari ini. By the time, banyak kerikil, banyak pergumulan, banyak persinggahan. Seringkali kereta tertunda karena banyak orang jajanan masuk ke dalam kereta. Tapi saya mau berkata, atas kemurahan Tuhan, semua akan jadi baik, semua akan jadi indah. Saya ingat betapa sulitnya seorang istri melahirkan, seorang mama. Dan hari ini putri saya bisa katakan, Happy Father's Day, Daddy. I love you forever. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, my family will be stay forever and ever in your presence. Demikian juga doa saya buat saudara semua, buat Anda semua. Berjalanlah dalam Tuhan. Let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. Tetap cintamu jangan surut, jangan padam, walaupun banyak ujian, banyak cobaan, banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu hidup nikahmu. Lihat betapa kuat cinta itu harus membara. Istri-istri,
You are loved by your husband. Saya minta maaf kalau kata-kata saya pernah kasar kepada istriku, juga pada anak-anakku. Kadang lewat texting, lagi marah. Saya minta ampun. Saya bilang gini, Tuhan, aku tidak pernah menyakiti dia waktu pacaran. Waktu aku kejar dia. Waktu baru nikah. Why? Kenapa kita buat hidup kita begitu susah, begitu rumit, begitu marah? Kiranya Tuhan melawat hidup kita semua. Karena ada janji dari firman yang dahsyat. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Mari kita lihat firman Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 29. Saya akan cepat ini. Saya dengar. Haleluya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Saudara, janji Tuhan ini kepada Daud. Waktu Daud minta kepada Tuhan gini, Tuhan, ingat aku ya, ingat aku dan keluargaku, tolong ingat. Ini doa seorang ayah, seorang suami, seorang bapak. Ingat aku Tuhan. Seolah-olah Daud mau berkata begini, aku itu gak gampang berjuang. Aku itu susah payah di luar. Aku itu berperang melawan musuh. Tapi aku ingin aku tetap kuat stay di keluargaku. Menjadi orang yang setia dan penuh dengan cinta kasih. Ini doa Daud. Dan Tuhan katakan, don't worry. Saudara, tidak ada hal yang terlalu besar yang boleh mengganggu hidup hubungan suami istrimu. Tidak boleh. Haleluya. Sama berkata, tetap jatuh cinta, tetap cinta selama-lamanya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, tak tergoyahkan cintaku yang begitu kuat. Cintailah pasanganmu. Cintailah dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan, engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu. Berkat siapa? Berkat Tuhan. Bukan karena jerih payah kita yang terlalu hebat, terlalu pintar, terlalu heroik pertengkaran dalam rumah tangga sehingga engkau menjadi lebih hebat. Tidak ada. Tetapi karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati, katakan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan perbaiki kami. Tuhan restore kami. Di dalam family ada keluarga namanya mami, daddy, plus me, yaitu anak-anak. Berbahagialah engkau yang dikaruniakan anak. Next, yang terakhir. Sisanya saya akan share nanti ya. Family itu keluarga. Itu ada apa? Ada mom, ada dad, ada me. Kalau hanya sendiri, kalau
dadnya aja yang menganggap suami tampil sendiri, mau single terus, menganggap separately waktu Anda di dalam menghadapi kehidupan ini, Anda jadi lemah. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Maka biarlah keluargamu stay kuat karena engkau ada di dalam hubungan relation. Mom, dad, and kids. And your daughter, and your son. Betapa indah. Kalau ada sebuah percekcokan, ayo ingat. Hayya, itu nggak perlu, ya. Katakan hayya, itu nggak perlu. Ada yang lebih perlu, yaitu cinta kita, yaitu kelanjutan dari keluarga kita. Makanya saudara, jangan buat istri kita khawatir kalau dia menjadi keriput. Halo? Makanya dia dandan tambah lama. Hei, sudah siap belum? Ayah. Lama banget sih lu. Kalau dulu waktu pacaran, kamu gak pakai bedak, cakep lu. Ya kan? Bentar, gua pakai dulu. Saudara, alis mata, tempel. Lepas kemana-mana dimarahi. Haleluya. Engkau selalu katakan, kamu akan selalu cantik. Kamu akan selalu cakep. Seperti pertama, the first time. I'm falling in love with you. Aku kejar kamu, aku mau berkorban apapun. Biar aku cinta kamu. Selama-lamanya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Maukah engkau jadi kuat, engkau janji. Hai ayah, hai suami. Tetap jaga hati istrimu. Supaya kamu kuat. Ada istri yang berkata, aku ingin suamiku untuk mencintai aku. Mari saudara naikkan doa. Tuhan jamin gini loh. Apabila suami menadahkan tangan dan berdoa, maka Tuhan akan memerintahkan langit terbuka. Dan doa seorang suami dijawab. Karena dia menjaga sumber airnya. Haleluya. Kami datang padamu. Haleluya, haleluya. Saya minta satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Yes. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi, suami istri gandeng tanganmu, pasangan-pasangan yang pacaran juga. Haleluya. Memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, cintai terus, diberkatilah untuk selamanya. Yes. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia
sejahtera. Yesus baik bagiku. Nyanyian ini ditulis, dicatat ketika Daud berdoa buat keluarganya. Daud dari seorang yang tidak ada apa-apanya, miskin, tidak ada hartanya. Dia ingat waktu-waktu dia susah, tapi ada waktunya dia lupa. Dia lupa. Tapi dia ingat, Tuhan, aku mau keluargaku diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan diri juga. Para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Engkau telah jamah hati kami oleh Roh Kudus. Secara khusus buat kami, para suami, para ayah, untuk menjadi contoh dan teladan dalam hidup. Menjadi suami-suami teladan panutan yang melindungi air, sumber air, supaya tidak tercemar ya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Oh, kira patah karala basi karabata. Sebelum terima perjamuan kudus, tidak ada seorang pun suami, ayah, papa yang coba-coba untuk membenarkan diri lebih daripada istrimu. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Karena hadiah yang Tuhan berikan itu istri kita, istri. Jangan menghina pemberian Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami mau terima dengan iman percaya. Menguduskan kami. Memulihkan kami. Dari yang terkecil sampai yang terbesar kami mau terima dengan iman syukur. Kebangunan rohani, kekuatan terjadi dalam setiap rumah tangga kami. Dalam pernikahan kami. Dalam hubungan istri dan suami. Anak-anak luar biasa dahsyat. Kerajaan Tuhan ditegakkan di dalam nama Tuhan Yesus.